Shalom, selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam ibadah PPGT Jemaat Pantang. Semoga teman-teman PPGT senantiasa sehat dalam tuntunan Tuhan, dan mari mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah kita pada sore hari ini. Satu pujian mengawali ibadah kita pada saat ini, bersyukurlah pada Tuhan. Ya, rekan-rekan pemuda, pembacaan kita pada ibadah di sore hari ini dari Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 8 dan dilanjutkan ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan, sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Daripadaku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, "Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa.
raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Amin firman Tuhan. Rekan-rekan pemuda, tema kita dalam ibadah PPGT saat ini adalah pengakuan yang utuh. Nah, berbicara tentang pengakuan, kita manusia sering mengaku di dalam kehidupan kita, bahkan tidak jarang juga kita mengaku di hadapan Tuhan. Entah mengaku dosa kita atau hal-hal yang kita katakan dan kita lakukan dalam kehidupan ini. Namun ketika kita membaca firman Tuhan pada saat ini, pengakuan seperti apa yang ingin dinyatakan atau diberikan kepada kita sebagai anak-anak muda. Dalam pembacaan kita pada saat ini, kita belajar dari firman Tuhan, hambanya Abram yang diubah namanya menjadi Abraham, juga istrinya Sarai menjadi Sarah. Ketika kita melihat kembali kehidupan Abraham dan Sarah, di mana Tuhan sangat mengasihi mereka dan Abraham bersama istrinya pun sangat taat kepada Tuhan. Nah, rekan-rekan pemuda, pengakuan yang utuh itu berasal dari ketaatan. Ketaatan seperti apa? Ketaatan yang penuh dengan ketulusan, ketaatan yang penuh dengan keikhlasan, dan ketaatan yang penuh dengan kesabaran. Itulah yang dialami dan dirasakan oleh hamba Tuhan, Abraham dan Sarah. Dan ketika kita membaca pembacaan kita pada saat ini, Allah menjanjikan, bahkan Allah mengikat perjanjian dengan Abraham. Karena ketaatan Abraham dan Sarah, Tuhan menjanjikan bahwa dia akan diangkat menjadi bapa bagi segala bangsa. Dan yang paling menarik dalam pembacaan kita pada saat ini adalah Sarah yang dimana umurnya sudah sangat tua. Ya, mungkin kalau kita sekarang ini kita ketawa ya, kalau seorang nenek itu jangankan 90 tahun, umur 50 tahun saja atau 40 ke atas, baru dia melahirkan, mungkin itu sesuatu yang lucu bagi kita. Tetapi itulah karya Allah yang Allah mau nyatakan kepada manusia karena dia taat. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Allah ketika kita manusia terus datang kepadanya dalam ketaatan. Nah, rekan-rekan pemuda yang sama dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan tadi bahwa pengakuan yang utuh itu berasal dari ketaatan, taat. Ya, tetapi ketika kita melihat dalam kehidupan kita, ambil contoh saja, pengakuan dosa setiap hari Minggu, pertanyaan besar bagi kita, apakah betul-betul pengakuan itu muncul dari hati kita yang paling dalam, ataukah hanya sebagai rutinitas kita setiap ibadah kumua lah mengaku dosomi kita? Ya, ada istilah Senin sampai Sabtu itu kumat, Minggu tobat. Nah, inilah persoalan kita anak muda. Ya, tabe-tabe saja. Banyak juga kita anak muda mengaku anak PPGT, tetapi identitas kita, pergaulan kita, integritas kita sebagai pemuda tidak ada sama sekali. Karena itu hanya di mulut saja, tidak di dalam tutur kata dan perbuatan kita. Untuk itu, rekan-rekan pemuda yang sama dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini sungguh luar biasa mau mengubah kehidupan kita. Kita belajar dari hamba Tuhan, sekalipun penderitaan yang harus ia lalui, tetapi itulah firman Tuhan katakan kita harus memikul salib, kita harus menyangkal diri untuk mengikut Dia. Dan dibutuhkan ketaatan.
Dan ketika kita taat, disitulah pengakuan yang utuh bahwa semua boleh saya lakukan karena Tuhan yang memampukan saya. Nah, rekan-rekan pemuda, pertanyaan yang akan kita renungkan lebih mendalam dari pembacaan kita pada saat ini adalah, sejauh mana kita sebagai pemuda gereja mengaku bahwa Yesuslah yang akan senantiasa menjadi satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak menduakannya dengan gadget yang semakin modern dan bahkan itu juga membuat kedekatan kita dengan Tuhan rentan. Nah, dengan melihat persoalan yang terjadi pada saat ini, siapa yang akan disalahkan? Apakah kita sebagai pribadi, orang tua, atau orang di luar kehidupan kita? Dan apakah juga kita akan mengatakan bahwa Tuhan tidak bersama dengan kita? Kembali lagi, kita tegaskan di sini dalam pembacaan ini bahwa ketaatanlah yang kita butuhkan untuk menjalani perjalanan kehidupan kita pada saat ini. Kita tahu bersama bahwa pandemi Corona belum berakhir dan kita tidak akan tahu kapan berakhir. Dalam situasi seperti ini, ketaatan kita itu diuji. Sejauh mana manusia atau pemuda untuk datang kepada Tuhan membawa hidup mereka, membawa pergumulan mereka, membawa penderitaan mereka, harapan mereka. Jangan sampai kita memiliki pergumulan, tetapi kita simpan sendiri. Ya, memang tidak semua orang bisa kita percaya. Tetapi Tuhan juga mengutus orang-orang di sekitar kita untuk menjadi pendengar. Dan ketika teman-teman juga mengatakan bahwa tidak terlalu percaya dengan mereka, hanya satu pribadi yang teman-teman harus percaya, yaitu Tuhan yang akan senantiasa membantu dan senantiasa memberikan solusi dari setiap persoalan yang kita alami. Percayalah, kita belajar dari firman Tuhan, Abraham dan Sarai dalam perjalanan kehidupannya tentu banyak persoalan, penderitaan yang ia lalui. Seperti juga Yesus, dia mengalami banyak penderitaan. Tetapi ia terus menyandarkan dirinya kepada Sang Bapa, karena Sang Bapa lah satu-satunya jalan keluar dari setiap persoalan kita. Kita melihat persoalan anak muda saat ini. Banyak saudara-saudara kita telah mengakhiri hidupnya karena persoalannya, ya kita tidak tahu apakah berat, sedang, atau seperti apa. Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa mereka tidak dekat dengan Tuhan. Tidak bisa seperti itu. Tetapi yang kita mau katakan di sini adalah bagaimana kita anak-anak muda, sekalipun kegiatan kita mungkin sudah tidak seperti yang lalu-lalu, sekolah tidak aktif, kuliah tidak aktif, ya, dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah marilah kita terus hidup bersekutu bersama dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan, teman-teman, ya, tidak memakai HP, tidak memakai pulsa, tidak memakai data dan lain sebagainya. Hanya teman-teman bisa memberikan waktu untuk berbicara dari hati ke hati bersama dengan Tuhan. Disitulah pengakuan yang utuh. Ketika kita mampu bersama-sama dengan Tuhan, menggumuli persoalan kita bersama dengan Tuhan. Ya, jangan kita katakan mas sembahyang atau temo langsung den mau tu jawabannya. Tidak, perlu kesabaran. Nah, disitulah ketaatan. Ketika kita taat dalam kesabaran, dalam ketulusan, dalam keikhlasan, seperti janji Tuhan kepada Abraham dan Sarai. Ya, jadi kita juga sebagai pemuda itu harus sabar-sabar, ya. Ya, katanya orang sabar itu dikasihi Tuhan. Ya, semua orang dikasihi oleh Tuhan. Tinggal kita betul-betul menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Masa muda kita itu harus kreatif, inovatif, dan aktif. Ya, jangan pasif. Ketika kita berbicara tentang pasif,
Ya, banyak teman-teman yang pasif dan tidak mau bergaul, dan bahkan saya mungkin di PPGT Jemaat Pantan pada saat ini sudah mulai banyak teman-teman yang aktif, puji syukur. Ya, yang belum aktif mari kita rangkul mereka, jangan kita biarkan mereka. Dan yang sudah aktif tetaplah aktif, tetaplah jadi berkat. Isilah masa mudamu dengan penuh sukacita, berkaryalah bersama dengan Tuhan, jangan lelah. Karena Tuhan juga memperhitungkan apa yang telah kita lakukan. Ya, rekan-rekan pemuda yang sama dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa firman Tuhan yang boleh kedengaran kepada kita pada saat ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini terus aktif untuk terus menjadi garam dan terang, dan taatlah senantiasa, karena dalam ketaatan kita yang tulus, penuh dengan keikhlasan, disitulah pengakuan kita yang utuh kepada Tuhan. Percayalah bahwa sekalipun penderitaan ataupun persoalan masalah yang akan kita hadapi dalam masa muda kita, tetapi ketika kita betul-betul percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Tidak ada yang mustahil baginya. Untuk itu firman Tuhan katakan, marilah engkau yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi stop untuk mengakhiri hidupmu dengan sia-sia. Tetapi tetaplah optimis, aktiflah, dan teruslah bersemangat bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan saya. Kiranya Roh Kudus yang akan terus menuntun kita, membaharui kehidupan kita, dan yang paling penting, jadikanlah Tuhan satu-satunya pribadi yang akan terus menuntun hidupmu dan memberkati hidupmu. Haleluya, amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada sore hari ini. Walaupun dalam situasi virtual ya Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir di setiap atau di segala waktu dan tempat ketika kami betul-betul merindukan Engkau dan senantiasa membawa hidup kami ke hadapan-Mu. Dalam persekutuan kami pada saat ini Tuhan, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Layakkanlah pujian kami itu Tuhan, semoga menjadi berkat, dan kami pun senantiasa bersyukur dan terus memuji nama-Mu Tuhan. Bahkan kami boleh diberikan waktu untuk bersama-sama belajar dari firman-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus untuk penyertaan-Mu. Sempurnakanlah firman-Mu ini Tuhan di setiap hati kami. Biarlah firman-Mu ini betul-betul menjadi sulu dan pedoman dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Semoga kami sebagai anak-anak muda-Mu Tuhan tidak menyia-nyiakan waktu yang ada, namun senantiasa kami melakukan hal-hal yang bermanfaat dan senantiasa seturut dengan kasih dan penyertaan Tuhan saja. Kami mendoakan ya Tuhan untuk pengurus PPGT di jemaat-Mu di Jemaat Pantan, mulai dari ketua hingga kepada anggota, semoga mereka senantiasa setia, taat dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan telah anugerahkan kepadanya. Sekalipun kami tahu Tuhan, tugas dan pelayanan ini sangatlah sulit, sangatlah berat. Tetapi ketika kami membawa tugas dan pelayanan ini bersama dengan Tuhan, Tuhan akan meringankan dan Tuhan akan memberkati dan akan senantiasa melindungi kami. Berkati akan teman-teman kami ya Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memulihkan mereka. Dan saudara-saudara kami pun boleh senantiasa membawa hidup mereka berpengharapan di dalam Tuhan. Kami juga tetap mendoakan untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, yang senantiasa datang kepadamu, membawa persoalan kehidupan mereka, pergumulan mereka ya Tuhan. Kami percaya bahwa banyak tantangan yang kami hadapi dalam situasi pandemi pada saat ini. Tetapi
Jauhkanlah itu daripada kami Tuhan. Biarlah kami senantiasa mendekatkan diri kepadamu. Dan situasi yang mencekam banyak saudara-saudara kami yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Mungkin mereka tidak tahan dengan persoalan mereka Tuhan. Tetapi kami yang masih senantiasa rindu dan senantiasa datang kepadamu, kuatkan kami Tuhan, ubahkan kami agar kami bisa menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami, bukan menjadi batu sandungan. Berkati juga ya Tuhan untuk setiap program yang diprogramkan oleh teman-teman pemuda di Jemaat Pantan, biarlah semua boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, baik yang ada di Pantan maupun yang ada di perantauan, Tuhan juga senantiasa memberkati di dalam setiap pekerjaan, studi mereka. Biarlah mereka senantiasa mengandalkan Tuhan di masa muda dan pekerjaan, bahkan setiap kehidupan mereka. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, inilah hidup kami Tuhan, inilah persekutuan kami. Mohon berkat-Mu melalui tuntunan Roh Kudus, agar kami mampu dan diberkati untuk menjalani kehidupan ini. Sambut dan sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan, yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, yang telah mengajarkan doa sempurna seperti demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ketika
Shalom, selamat sore, selamat berjumpa kembali ke PGT Jemaat Pantan pada sore hari ini. Masih ingat dengan saya? Pasti ingat sama saya tuh. Pasti kangen kamu itu. Bukan kita. Siapa?